Jangan lupa, sebutir Elips sehabis keramas. Elips, vitamin rambut. Pemirsa, 1 bulan selang penggerbekan yang terjadi di kediaman Raffi Ahmad, berita semakin simpang siur. Kali ini Jas Alvin akan mengundang sahabat-sahabat Jas Alvin, orang-orang terdekatnya dan pengacaranya untuk hadir bersama kita di sini. Tapi sebelum itu kita simak dulu yang berikut ini. Kasus penggerebekan dan dugaan adanya pesta narkoba yang melibatkan artis muda Raffi Ahmad sontak membuat masyarakat Indonesia kembali tercengang. Raffi yang dikabarkan tertangkap tangan memiliki barang bukti berupa zat baru turunan katinon dan juga 2 linting ganja pada 27 Januari lalu ini pun segera dibawa untuk menjalani pemeriksaan di Badan Narkotika Nasional selama lebih dari seminggu hingga akhirnya dipindahkan ke pusat rehabilitasi di Lido atas hasil pemeriksaan dari RSKO yang menyebutkan jika Raffi Ahmad dinyatakan sebagai recreational user. Meski sejumlah nama artis sempat terseret dalam kasus di bulan Januari lalu, namun kini nasib Raffi lah yang masih menjadi tanda tanya besar bagi sebagian masyarakat Indonesia. Sementara ibunda dan pengacara Raffi, Hotma Sitompul, terus memperjuangkan kejelasan nasib Raffi. Pihak BNN pun tak juga menunjukkan tanda-tanda akan segera melepaskan Raffi. Benarkah Raffi memang telah menjadi target operasi sejak lama? Atau adakah alasan dan kasus lain di balik penangkapan seorang Raffi oleh pihak BNN? Dan sekarang saya akan panggilkan sahabat Jas Alvin yang pertama, Bang Hotma Sitompul di Jas Alvin. Apa kabar, Bang? Baik. Sehat? Sehat. Keren kali. Bisanya begini aja. Ya kan? Iya. Jadi baru pulang dari Jogja ini untuk S3. Iya, ngambil S3. Mantap. Amunisinya semakin kuat kelihatannya ya. Oke. Kalau ditanya sama dosen-dosennya, profesor ngapain lagi? Saya bilang saya malu, anak buah saya udah S2 semua. Jadi atasannya udah S3. Bang, apa kabar terbaru dari Raffi? Katanya baru pekan lalu baru balik dari Medan ya? Raffi baik, Hidup. Raffi normal. Itu yang bisa saya Raffi sampaikan. baik, Raffi normal. Nah. Kenapa? Ada indikasi nggak normal apa gimana? Kan ditaruh di situ karena harus direhab katanya. Sedangkan buat saya orang normal kok perlu direhab. Orang normal kenapa harus direhab? Gitu. Tapi sehat walafiat di sana, tidak kurang Sehat apapun. walafiat, olahraga semua begitu. Tidak ada gangguan jiwa yang terjadi di sana. Nggak ada. Oke Bang, sebetulnya ini orang masih bingung. Kronologis yang terjadi di peristiwa 27 Januari itu apa sebetulnya? Pesta narkobakah atau apa yang terjadi di situ? Saya juga nggak ngerti. Saya masuknya kan setelah pengacara sebelumnya. Ketiga ya? Masa ketiga ya? Katanya begitu. Pertama, kedua, ketiga. Ini semua atas permintaan keluarga dan permintaan Raffi. Nggak ada kita menyodor-nyodorkan diri. Pertama, kita pantang melakukan itu. Ya. Kedua, kita tidak pegang perkara narkoba. Hanya dalam perkara-perkara khusus menyangkut narkoba, kita mau. Misalnya, ada beberapa perkara yang kita pegang, itu dijebak. Saya berani dengan jelas menyatakan bahwa banyak kasus di mana oknum-oknum polisi menjebak. Saya tidak bilang BNN menjebak, tapi banyak kasus seperti itu. Lalu kenapa tertarik sama kasus ini, Bang? Saya melihat Raffi ini kan idola kita semua, seniman muda. Dia bisa maju betul. Kalau toh dia punya kesalahan, kita perbaiki. Kalau ini saya melihat harganya Raffi ini kan di citra baiknya dia. Ya. Begitu dibilang dia kecanduan, dia ketergantungan obat, siapa mau pakai dia? Habislah dia. Saya tidak rela itu terjadi. Tapi benar memang berita tentang bahwa seorang Raffi Ahmad itu sudah lama menjadi target operasi, TO katanya. I don't know lah, saya nggak tahu. Kalau target operasi nih, kita bicara awam ya. Iya. Kalau target operasi, mestinya dapatnya 2 lemari, dapat 2 kantong sabu-sabu gitu. Kalau dibilang target operasi, kok dapatnya cuma 2 linting ganja gitu. Kalau saya lihat ya, dari informasi kita lihat di media, pemeriksaan di BNN ini kan cukup lama nih berlangsungnya. Kemudian sebenarnya normalnya range waktunya itu berapa lama? Nggak ada range aturan, waktu, nggak ada. aturan. Tapi kan ada masa tahanan, itu mesti diperhitungkan oleh para penegak hukum. Jangan sampai kalau betul dia seorang tersangka dalam tanda kutip bisa bebas demi hukum karena lewat masa tahanan, itu kan mesti dihindari juga. Sekarang tidak ditahan nih. Ini yang juga salah satu jadi keberatan kita, dibantar. Istilah bantar itu di rumah sakit
seperti orang ditahan tapi tidak diperhitungkan. Itu kan sangat merugikan. Jadi apa yang dilakukan? Di sana Dilakukan untuk mereka BNN dengan Raffi di sana. Direhab kah atau apa? katanya direhab. Kalau menurut pandangan saya, itu Raffi ditempatkan di tempat rehab, tapi dia tidak direhab. Itu pendapat kita. Karena buat saya normal kok. Kalau ditempatkan di tempat rehab, kemudian diperlakukan seperti orang direhab, itu yang menjadi tanda tanya saya. Makanya saya wanti-wanti, jangan orang masuk, keluar malah jadi nggak normal. Ada satu hal yang penting. Kami mendukung pemberantasan narkoba. Kami mendukung BNN. Kami mendukung program rehabnya. Sepanjang itu sesuai dengan ketentuan. Tapi khusus untuk Raffi, saya tidak setuju. Karena Raffi ini orang sehat, orang normal kok dibawa ke sana. Itu yang menjadi tanda tanya buat kita. Sepanjang sesuai dengan Aturan hukum Aturan dan hukum. ketentuan. apakah ini menurut Bang Hotman tidak sesuai dengan Tidak sesuai. Kenapa? PP 25 yang berulang kali dikeluarkan oleh BNN itu untuk para pecandu, orang-orang yang ketergantungan obat. Kalau orang sehat jangan dikirim ke rehab dong. Yang bicara itu siapa? Saya bukan. Yang bicara Direktur Rumah Sakit Ketergantungan Obat. Raffi sehat. Raffi tidak perlu direhab. Raffi cukup dikasih tahu bisa berprestasi lagi. Jadi case Raffi ini beda ya, different ya. Lain, makanya sebetulnya saya ingin Alvin bisa panggil juga orang-orang BNN supaya kita bicaranya enak. Kalau gini kan kurang pas gitu. Satu positif, satu negatif. Mana yang? Mari kita buktikan di pengadilan, gitu kan? Dan dokter yang bilang dia sakit, ada segala macam penyakit mental, segala macam, udah kita laporkan ke Majelis Kehormatan Etika Kedokteran DKI. Kalau salah-salah dikit nggak apa-apa, tapi udah kita laporkan itu. Jadi Raffi ini ya kita sebut apa? Recreational apa nih? User atau apa sebetulnya? Kata dokter recreational user. User. Itu saya mau nanya, kalau satu kali seorang nyoba datang ke tempat, dia coba ganja apa sih gitu, digerebek, apa perlu direhab? Dibilangin aja, kamu jangan ngeganja, itu bahaya. Bayangkan, kecenderungan menggunakan. Semua orang punya kecenderungan untuk menggunakan. Kalau kamu datang ke satu pesta, orang pakai ekstasi, dia kasih kamu satu. Coba, wah nggak bisa nih. Digerebek. Habislah tuh orang. Gimana ini? Saya bukan bilang membiarkan orang-orang itu. Saya punya saksi-saksi, dokter ahli narkotik yang bilang begitu. Itu ada yang bilang, kalau orang satu kali mencoba, apa udah mesti dihabisin dia? Dibilangin, jangan lagi loh. Ancaman hukumannya begini. Kan begitu. Ini kita mau angkat Raffi apa mau hancurin Raffi ini? Itu aja deh pertanyaannya. Itu yang Iya, pertanyaannya begini. Kalau ini diteruskan, ini mengangkat Raffi apa menghancurkan Raffi? So easy, semua orang bisa lihat dengan mata yang terbuka. Apa yang terjadi sama Raffi? Kan begitu. Oke, kita break dulu. Dan kita kembali saat lagi hanya di Just Alvin. Ada rasa ini orang yang menghancurkan Raffi, Tante? Saya jadi berpikir akhir-akhir ini jadi mungkin arahnya seperti itu. Yang disebutkan namanya jelas cuman Raffi. Ada apa ini? Pemeriksaan sempat mengatakan bahwa Raffi mengalami gangguan kejiwaan. Dijelaskan nggak gangguan kejiwaan yang seperti apa? Nggak ada. Kalau menurut undang-undang kedokteran, tidak boleh dibuka-buka. Gangguan kejiwaan, gangguan mental, semua dibuka-buka. Tidak boleh. Undang-undang mengatakan begitu. Apa ini? Kan begitu, saya bukan anti sama BNN dan semua programnya. Kita dukung lah. Asal benar aja. Tapi pada saat pemeriksaan itu akan dilakukan atau tes itu orang yang bersangkutan berhak untuk tidak mau nggak? Bisa. Kalau di rehab itu, Ya. iya bisa. Kan sudah waktu mau direhab kita menolak. Dia tanda tangan. Waktu datang ke sana, inilah dokter langsung ambil darah, langsung periksa. Dia bilang, dokter bilang, dia kan tidak menolak. Mana bisa menolak orang di dalam situ. Tapi waktu diperiksa, waktu dibawa, semua negatif. So ngapain dibawa ke situ? Jadi yang dilakukan di sana sebetulnya dia ngapain? Kalau abang lihat yang ke sana. Kata Raffi cerita, dia disuruh ya beres-beres, bersihin kamar. Mungkin itu yang dibilang rehab sosial. Memang dia nggak suruh ibunya aja lah ngurus. Ini kan hubungan ibu sama anak bagus sekali. Suruh ibunya aja bilang pakai kancing lah. Artis gimana Anda disuruh kancingin?
kayak pengacara kecekek lehernya. Kita Iya. panggil ibunya aja kemari berarti ya. Iya, oke. Kita oke. panggil Tante Ami untuk hadir bersama kita di Just Alvin. Tante Ami. Halo, apa kabar Anda? Alhamdulillah baik. Sehat? Silakan. Alhamdulillah. Sudah lebih tegar ya Tante Ami kelihatannya ya? Ya, sepertinya. Sudah bisa menerima atau sudah bisa lebih apa kelihatannya? Kalau menerima, kalau seorang ibu, kalau dikatakan anaknya pecandu, kalau memang harus direhabilitasi, ya mungkin saya ikhlas kalau memang anak saya betul-betul pecandu. Tapi kan di sini tidak seperti itu. Kenapa harus anak saya direhab gitu kan? Dan kalau kasat mata kita bisa melihat aktivitas Raffi yang dari pagi sampai sore berapa stasiun TV yang pekerjaannya seorang presenter yang betul-betul harus fokus pikirannya. Kok dibilang dia seorang pecandu, itu aja yang membuat saya tidak terima, sedih. Seperti itu. Sebelum penggebrakan ini terjadi, Raffi pernah cerita kalau ada soal SMS tentang yang sampai ke dia tentang dia adalah TO dan lain-lain gitu ada. Ya dulu pernah bilang, cuma kan saya tidak terlalu tidak terlalu seuzon lah gitu kan. Tapi sebetulnya apa yang terjadi sih Tan? Tadi pertanyaan sama saya ajukan kepada Bang Hotma tentang tanggal 27 Januari itu sendiri. Apa yang sebetulnya terjadi? Maksudnya di rumah Raffi? Iya, penggerbekan itu sendiri. Ya itu memang dia berkumpul bersama teman-temannya. Berenam sih sebenarnya, dengan Raffi bertujuh. Cuma kan dikatakannya 17 orang. Oh sebenarnya cuma 6 orang? Cuma yang di situ tuh cuma 6 orang bersama Raffi. Cuma yang lain juga Irwansyah, Saskia yang terakhir datang. Terus ada supir, asisten juga berapa orang. Jadi kesannya kan 17 orang. Padahal di situ yang orang-orang yang di sekeliling Raffi yang ikut ke sana gitu. Tapi memang yang terjadi seperti yang diberitakan. Bahwa ditemukan ini semua segala macam? Ya ditemukannya memang ya betul ada 2 linting ganja, tapi memang Raffi di situ bilang bahwa itu bukan punya dia dan dia tidak tahu kalau ganja itu punya siapa gitu kan. Tidak ada masalah. Saya potong. Boleh silakan. Itu ditemukan di situ ada pil-pil banyak. Betul. Ya. Ditemukan zat. Ada, saya tidak boleh sebut nama vitamin apa itu ya, yang apa tidak dilarang. Ada salah satu pil 2 itu yang tidak tahu, termasuk BNN juga tidak tahu. Jadi kalau dia gunakan itu, kalau betul dia gunakan, dia tidak tahu bahwa itu terlarang dan ternyata tidak terlarang. Baru setelah BNN lihat, dicari turunannya katanya, oh ini terlarang. Nggak bisa begitu. Memang. Kalau Anda mau tanya apa sih yang terjadi, saya juga mau bertanya. Bayangkan berapa orang yang ditahan? Berapa? 17 kan. 17. Yang disebutkan namanya jelas cuman Raffi. Ada apa ini? Kenapa yang lain inisial aja, kenapa Raffi disebut? Ada apa? Yang itu menyebabkan kita mau masuk. Ada apa dengan ini? Dengan perkara ini? Pada saat pertama kali penggerbekan terjadi, apa kalimat pertama kali yang Raffi ucapkan ke tante ataupun ke adik-adiknya tante? Pas hari itu saya kan nggak bisa komunikasi sama sekali karena waktu itu saya memang di Bandung. Jadi nggak ada komunikasi sama sekali sama Raffi. Ketika saya besoknya baru bisa melihat Raffi. Nah, pertama kali ketemu dia bilang apa? Saya kan cuma nangis di situ, kaget, nggak tahu apa yang saya mau bicarakan, juga mau bertanya apa karena Raffi juga udah emang nggak usah nangis, udah nggak usah sedih, udah gitu, tenang aja, tenang, itu cuma itu aja. Dan itu kan dipertemukannya juga sebentar, saya nggak bisa terlalu lama. Kemudian kan Raffi dipindahkan ke Lido. Kalau waktu di Cawang kan ketemunya lebih mudah, lebih gampang. Kemudian di Lido bagaimana? Lebih susah memang? Lebih susah ya, seminggu sekali. Dan cuma 1 jam? Cuma 1 jam ya. Tidak ada dispensasi apa-apa atau ketemu? Enggak ada dispensasi apa-apa. Nah kalau tante lihat ke sana, ceritanya seperti apa di sana? Di sana, Raffinya olahraga, terus ya bersih-bersih, sapu-sapu, kayak gitu, seperti itu. Proses rehab yang dilakukan apa? Nggak ada sama sekali. Ini yang saya katanya di detok di tempat rehab. Saya tanya sama Raffi, kamu di detok? Enggak. Itu ucapan Dokter Kusman. Dia direhab di detok. Setelah tahu tidak di detok, dia kasih keterangan pers lagi. Raffi tidak di detok di rehab, di rehabilitasi sana, karena sudah di detok di BNN. Saya tanya sama Raffi, kamu di detok? Enggak.
Saya duduk-duduk aja di sini. Gimana sih ini? Tapi komunikasi bagaimana selama di Lido? Sama Putus. sekali, sama Putus sekali sama sekali. putus ya. Ada seberapa besar kepercayaan Tante pada Raffi? Saya amat sangat percaya bahwa Raffi bukan seorang yang harus dikatakan dia seorang pecandu narkoba. Apa yang paling mengingatkan Tante ada Raffi dengan tidak ada Raffi sekarang ini? Ya, selama ini kan dia tulang punggung keluarga buat saya, buat adik-adiknya gitu. Terus saya berpikir "Aduh, ke depannya gimana gitu-gitu. Kenapa anak yang berproduktivitas seperti ini, kenapa kok kayaknya seperti mau dihancurkan gitu kan? Padahal cuma dia betul-betul seorang yang penghibur berkarya gitu di masyarakat. Ada rasa orang yang menghancurkan Raffi, Tante? Saya jadi berpikir akhir-akhir ini jadi mungkin arahnya seperti itu. Gitu. Tahu siapa? Ya enggak lah. Kita break dulu, kita kembali saat lagi hanya di Jazz Alvin. Kayaknya tuh ketawa yang menutupi lah gitu, karena sebenarnya kalau lagi diem gitu suka yang kayak aduh pusing gimana ya gitu. Pra peradilan kita ajukan. Apa yang diperjuangkan, Bang? Kita perjuangkan. Raffi dikenal sebagai orang yang sayang keluarga, kemudian banyak teman, care terhadap lingkungan dan lain-lain. Memang Raffi seperti itu, Tante? Ya betul, apalagi buat saya sama adik-adiknya, kayaknya dia kerja tuh, pengorbanan dia hidupnya tuh cuma buat saya sama adik-adiknya. Kalau saya perhati, untuk ibu sama adik-adiknya betul-betul buat dia nomor satu gitu. Itu yang saya... Seberapa sering Tante dekat dengan Raffi? Karena kan beda kota kan? Oh, tapi memang saya sering juga ke Jakarta. Saya seminggu sekali pasti saya ada di Jakarta. Dan komunikasi juga setiap hari udah sangat dekat sekali darimu. Dia selalu bercerita, apapun dia selalu bercerita. Semua dia bercerita. Bahkan kehidupan pribadi dan hubungan dengan siapapun. Iya. Seperti itu dia cerita semua sama saya. Tidak pernah dia bilang bahwa ada yang tidak suka sama dia? Selama ini enggak. Nggak ada? Nggak ada sama sekali. Kayaknya betul-betul Raffi pengorbanan hidupnya memang betul-betul buat keluarga. Seperti itu, Bang? Ya, itulah salah satu kenapa kita mau bantu Raffi. Buat saya, buat kami, itu suatu indikasi seorang anak laki menyayangi ibunya dan menyayangi keluarganya, itu satu sisi yang baik. Belakangan ini kan muncul pelapor yang akhir-akhir ini, muncul, ada seorang pelapor yang muncul bahwa dialah yang melaporkan ini, melaporkan itu. Nah, ini apa yang terjadi? Buat kami nggak mau mengomentari, sedikit aja. Pelapor harus melihat sendiri, mendengar sendiri, mengetahui sendiri. Kalau pelapor dengar dari orang lain, dia tidak punya nilai pelapor. Jadi kalau orang itu buat lucu-lucuan aja. Menjadi pertanyaan, ada apa nih? Gitu. Dia kan bilang, dia mendapat informasi dari N. N itu sudah bilang, kita tidak pernah kasih. Tante melihat seperti apa? Ya sama dengan dikatakan Pak Hotmar, ya seperti itulah. Nggak ada mempengaruhi apa-apa. Oke, berarti ada sebab lain di balik semua ini? Makanya yang saya sesalkan begini. Mohon maaf nih, kenapa sih mengumbar berita? Kan saya sudah bilang nih berulang kali. Kalau petinju, meninju di ring tinju. Kalau pembalap, balapan di sirkuit. Kalau ninju orang di luar ring, itu artinya tukang preman. Kalau dia di luar sirkuit, dia namanya tukang kebut. Kalau pengacara, banyak bicara di TV, itu titik-titik tampil. Nah, kenapa kita? Tapi saya nggak mau dong. Kalau klien saya digebukin orang babak belur, saya tidak bicara. Saya akan bicara. Yang saya sesalkan, ayo kita ke pengadilan aja. Nggak usah ngomong-ngomong sakit jiwa lah, itulah, inilah. Mau tidak mau saya akan jadi begini. Jadi rame. Kita udah bawa ke pra-peradilan. Saya sudah bilang sama Ibu, sama Raffi, kita akan menempuh semua proses hukum yang dibenarkan oleh hukum. Selalu dalam bingkai hukum. Pra-peradilan kita ajukan. Apa yang diperjuangkan, Bang? Kita perjuangkan bahwa penangkapan, penahanan tidak sah. Pernyataan rehab tidak sah. Meskipun nanti itu akan head to head dengan sebuah badan yang melakukan penggerbekan ini. Enggak apa-apa. Saya sudah bilang berulang kali, kita mendukung BNN, kita mendukung program rehab, tapi jangan dilakukan terhadap Raffi atau orang-orang lain yang tidak ada sakitnya yang sehat. Itu aja kok masalahnya. Tante mengharapkan apa dari yang diperjuangkan ini sendiri, Tante? Pokoknya
Saya tuh betul-betul mati-matian dengan Pak Hotma. Pokoknya saya akan membela anak saya sampai titik habis darah penghabisan saya deh. Pokoknya seperti itu. Karena sakit, ya seorang ibu lah, hati seorang ibu. Anak saya juga seorang pecandu narkoba. Harus direhab seperti ini dan itu aja. Oke, saya akan undang juga salah seorang sahabat Raffi, sahabat dekat untuk hadir di sini. Ada Luna Maya, dia akan bersama kita di sini. Luna, silakan Lun. Hai. Waduh, makin langsing nih ya, makin tambah tinggi apa kabar? Silakan. Lun, kapan terakhir ketemu Raffi? Duduk samping tante mungkin. Nah, kapan terakhir ketemu Raffi? Waktu di Cawang mungkin enggak? Iya, waktu di Cawang. How sih at that time? Gimana dia waktu itu? Apa ya? Ya ketawa terus sih, cuma kayaknya tuh ketawa yang menutupi lah gitu. Karena sebenarnya kalau lagi diem gitu, suka yang kayak aduh pusing gimana ya gitu. Awas, jangan salah. Pusing karena keadaan di dalam situ. Oh iya, bukan pusing tubuhnya. Oh Itu bukan. bisa disalahartikan orang. Iya nanti. benar. Ntar Ya. di ini lagi kan. Oke, kita break dulu aja, kita pusing-pusing ya. Kita kembali saat lagi hanya di Just Alvin. Ada dugaan pelaporan ini dilakukan oleh orang-orang terdekat. Mana ya ngomongnya ya? Bisa ya, bisa enggak sih. Jadi dia pusing karena apa loh waktu itu ketemu? Dia pusing karena ya dia di dalam lah gitu. Maksudnya Raffi kan bisa dikatakan dari jam 5 pagi udah jalan berangkat kerja, pulang bisa jam 2, jam 1, malah bisa jam 3 subuh lah pulang kerja karena syuting aktivitas, karena saya tahu banyak sekali kerjaan dia kan. Jadi tiba-tiba kegiatan itu harus berhenti mendadak gitu kan, pasti dia juga pusing ya, dalam artian aduh dia mikirin keadaan orang tuanya yang bisa dikatakan dia juga tulang punggung keluarganya kan, dan juga bagaimana proses hukum yang mungkin dia tidak pernah terlibat gitu. Jadi dia bingung, yang di sini ngomong begini, yang di sini ngomong begini, dengan semua masukan gitu. Jadi dia pusing harus dengar yang mana gitu. Sempat mengeluh apa aja dia? Ya mengeluh, bingung gitu, dalam Mengeluh artian curhat ya di sini ya. curhat. Maksudnya bingung tuh kayak kita ngomongin pusing itu bukan pusing penyakitnya dia bukan, tapi lebih pusing dia harus menentukan misalkan waktu itu lawyernya siapa gitu. Apakah dengan memilih ini bisa beres, waktu ini memilih ini beres kan, karena sempat berapa kali ganti kan. Dan saya nggak bilang lawyer yang sebelum-sebelumnya nggak bagus, tapi mungkin untuk keadaan seperti ini tidak bisa membuat dia tenang gitu. Karena kan kalau kita lagi dalam itu sempat diutarakan Raffi pada Luna. Iya. Jadi saya sih cuma memberikan option gitu. Gimana kalau cari lawyer yang begini. Dan kebetulan waktu itu saya juga mikir sih di luar gitu. Siapa ya gitu lawyer. Karena saya takutnya salah pilih lawyer itu kadang-kadang kita itu kayak kawin kan kalau pilih lawyer itu. Ya maksudnya harus benar-benar kita bisa merasa nyaman dan kita percaya. Ya namanya kalau hukum di Indonesia kita nggak bisa jamin 100% ya keadaannya, tapi kita harus benar-benar pilih lawyer yang membuat kita nyaman pertama itu deh gitu, yang membuat kita bisa yakin melalui proses ini dengan ya seadil-adilnya. Namanya orang kena masalah kan pengennya seadil-adilnya lah gitu. Sebelum penggerbekan itu terjadi sempat cerita apa Raffi pada Luna? Hal yang bersifat pribadi atau lain-lain mungkin misalnya? Karena kan Luna dekat sekali kan pada Raffi. Banyak sih, cuma mungkin kita nggak bisa ngomongin semuanya satu-satu di sini karena banyak banget ya. Misalkan ya apa ya lebih pada hal yang biasa lah. Kalau percintaan ya kita tahu dia mungkin baru single lagi, jadi kadang-kadang ayo dong Una cariin cewek lagi gitu. Tapi susah sih cari ceweknya gitu. Maunya dewasa ya? Maunya dewasa, sedangkan teman-teman aku nggak ada yang dewasa, tapi ada gitu-gitu. Kenapa maunya dewasa terus tante anaknya ini? Kelihatannya hampir maunya dewasa belakangan ini ya gitu ya? Belakangan ini. Kebetulan Gitu. aja. Yang muda-muda juga sebenarnya ada tapi kan nggak ke-expose. Ada sih yang muda. Yang dulu kan muda-muda semua gitu. Tapi yang kemarin ada sih yang muda. Ada juga. Apa? Kenapa? Tadi apa yang kebetulan aja sih, kayak betul tadi kata Tante. lebih mature, lebih ini kali nggak repot mungkin ya? Kalau aku lihat sih Raffi ini anaknya kan manja banget ya. Maksudnya dia tuh manja, seneng disayang-sayang gitu loh. Mungkin dia
kangen sama mamahnya, kalau lagi nggak ketemu mungkin dia merasa sosok perempuan yang itu yang lebih dewasa. Tapi kan kita nggak ngomongin masalah umur atau masalah apa sih. Yang seusia dia juga dewasa kan juga banyak kan. Oke, sebelum kita ngobrol lagi, kita lihat dulu yang berikutnya tentang Raffi Ahmad. Yuk. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, Raffi Farid Ahmad atau Raffi Ahmad dikenal sebagai sosok lelaki yang penuh tanggung jawab. Memulai karirnya di tahun 2001, Raffi semakin dikenal lewat beberapa judul sinetron, film, hingga sitkom yang sukses membawa nama seorang Raffi Ahmad semakin dikenal di dunia entertainment. Bukan hanya pekerja keras, Raffi pun dikenal sebagai sosok sahabat yang selalu peduli dan senang membantu orang-orang di sekitarnya. Di tahun 2008, Raffi membuat publik bertanya-tanya mengenai kebenaran hubungan antara dirinya dan Yuni Sara dengan jarak usia yang terpaut cukup jauh. Namun di tahun 2012, keduanya sepakat untuk mengakhiri hubungan mereka karena tidak adanya kecocokan di antara keduanya. Kini di tahun 2013, nama Raffi Ahmad kembali mencuat bukan karena prestasinya dalam berkarir, melainkan tentang keterlibatannya di dalam kepemilikan sejumlah zat terlarang pada sebuah penggerebekan di kediamannya 27 Januari lalu. Kita tahu Raffi adalah sahabat yang selalu peduli pada teman-teman baiknya dan lingkungannya. Dan itu pernah dialami juga Luna kan sebetulnya pada saat tertimpa musibah pada saat itu. Iya, waktu itu juga makanya saya bilang sama Raffi gitu kayak setelah udah balik lagi saya beraktivitas apa, kayak nggak belum lama ini gitu. Sebelum ke Amerika ya sama tante ya kemarin saya bilang sama Raffi, jangan terlalu capek-capek kerja gitu. Bilang take a break gitu, maksudnya nikmatin uang yang kamu Because you were so hurt. Gitu. Liburan lah, iya nih mau liburan gitu. Pergilah liburan sama maunya gitu. Terus saya bilang, kerja boleh keras, tapi kita nggak pernah tahu kita bisa nikmatin atau enggak gitu. Saya nggak ada feeling sama sekali kejadian apa ini segala macam. Dia iya juga ya. Pas kesana bang, kok udah bantuin sih bang? Kan Raffi juga dulu bantuin aku gitu. Waktu ya saya apa gimana, saya nginep ya di rumah tante ya. Iya. Karena saya bingung gitu, maksudnya di rumah dikejar-kejar wartawan, terus malah dibilang saya dikejar-kejar mau ditangkap atau gimana lah apa, mau kemana-mana susah banget. Jadi Afi aku minta tolong sampai pinjam mobilnya Raffi. Ini apa yang lama ya tante di rumah gitu. Iya. Jadi saya bilang bahwa memang Raffi nggak bisa nemenin saya terus 24 jam yang gitu, tapi bentuk support yang seperti itu yang saya ingat. Jadi saya juga pikir bahwa Raffi ini dicintai nggak cuma sama keluarganya, tapi teman-temannya sama juga masyarakat sangat mencintai dia sih. Memang orangnya baik, orangnya memang fun, orangnya memang jahil, memang padanya manja kayak anak kecil gitu. Tapi saya pikir dia bukan, ya kalau kita bilang pantas nggak dia dapat hal seperti ini, sebenarnya nggak pantas lah gitu. Ya benar tadi kata Om Hotma juga, kalau emang dia nggak seperti itu ya jangan dipaksakan untuk seperti itu gitu, dibawa ke sana gitu. Kan harus dikategorikan pecandu dulu kalau dia direhabkan gitu. Oke, nama Luna sempat disebut-sebut dalam daftar katanya pada saat penggerbekan tidak inisial L dan semua itu orang sih lumayan agak stres banget. Semua mengacu pada satu nama Iya. L gitu kan, langsung kan. Aduh lumayan inisialnya. sih itu hari itu saya benar-benar yang kayak saya belum tahu kejadiannya apa. Saya baru tahu tuh jam 1 siang saya habis pilates. Saya paginya olahraga, itu malam minggu. Saya Sabtu saya ada kerjaan, ada off air di Senayan, MC segala macam. Terus saya sempat pergi makan, pulang dari situ tuh jam 11, setengah 12 udah saya udah di rumah. Saya makan, saya di rumah, saya nonton DVD bentar, saya tidur, pagi saya bangun, saya pilates. Dan memang weekend itu tumben banget Raffi nggak nelfon saya gitu. Saya pikir ini ada apa nih? Pasti lagi deket sama cewek atau gimana gitu biasanya. Biasanya gitu. Kalau udah ngilang, pasti lagi ada siapa lah gitu. Mudah lah biasa. Mudah lah ya gitu. Terus saya di pagi-pagi saya nggak dengar kabar apa. Saya lagi ngeblur rambut, saya mau ada meeting kan gitu. Tiba-tiba saya dikasih tahu Raffi di ini. Saya tuh kayak lemes gitu, kayak oh my god, ini apa gitu, kok kejadiannya tuh tiba-tiba banget gitu, maksudnya dar gitu, udah yang kayak Raffi. Saya pikir ini mungkin broadcast
BBM. BBM kan sekarang banyak sekali broadcast yang kayak nggak bisa dipertanggungjawabkan lah kebenarannya gitu. Jadi tiba-tiba ada inisial nama bla 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 17 orang, termasuk ada L, dan itu media online sih yang mengangkat pertama kali. Terus saya bilang, L siapa? L temennya Raffi ya? Karena saya di rumah, saya bilang siapa ya? Laudia Cynthia Bella, nggak mungkin. Saya kan Bella Karena kan dekat kan BBB. gitu. Jadi saya bingung apa siapa gitu. Tiba-tiba media online sudah plek L lu namanya. Langsung saya, hah? Dan itu muncul pang ping dan BBM yang mulai broadcast aneh-aneh udah keluar terus saya sempat yang agak emosi juga sih, gila. Ini gila ya media online, nggak ngecek dulu kayak apa dulu kayak gitu. Langsung aja. Langsung, makanya saya juga nge-tweet, saya bilang nggak ada ini. Ya, ada dugaan pelaporan ini dilakukan oleh orang-orang terdekat dari Raffi Ahmad. Bahkan tuh sempat membuat teman-teman dekat juga marah. Kayak Olga juga sempat panik kan begitu dengan orang-orang terdekat. Gimana ya ngomongnya ya? Bisa ya, bisa enggak sih gitu. Kita kan gini ya, gimana ya, terdekat, apakah ya disebut dekat lagi, kita nggak tahu ya gitu. Kita juga bingung ini pengen mengangkat ini gitu. Kalau yang kita kan berdasarkan informasi yang kita dapat gitu, dan ada faktanya ya Om ya gitu. Maksudnya, tapi kita nggak mau ngomongin sekarang dulu sampai benar-benar dari pihak mungkin Om atau Tante yang sudah benar-benar membuka, baru saya buka. Gitu. Memang tidak mau diomongin sekarang. Bahasanya, Kita break dulu dan kita kembali saat lagi hanya di Just Alvin. saya baru tahu bahwa ibu saya itu lebih sakit daripada saya. Karena saya diperlakukan tidak adil. Saya tidak mau bikin mama saya sakit. Kalau memang dia berprestasi. Bang, tapi memang belum mau dibuka ini atau apa sebetulnya? Bukan kita yang mau buka. Oh, bukan. Nah, gini. Biar nggak salah. Gini. Ini rumors berkembang. Ada teman dekat mau ngejebak, minta tolong si ini, minta tolong di sini. Kita bilang jangan pernah mendengar rumor. Tapi rumor ini akan berkembang terus. Rumor yang tidak dibantah bisa jadi kebenaran, menjadi fakta. Ini berbahaya. Makanya saya bilang kita jangan ikut campur soal rumors. Rumors itu tadi bisa tenggelam karena tidak benar, bisa mencuat karena benar. Fakta. Kita nggak ikut campur. Tidak ada terganggu sama sekali? Oh enggak. Kita masalah hukum aja lah. Ya. Bahwa keluarga jadi seru dengar rumor-rumor, silakan aja. Tante gimana mendengar itu? Terlibat. Tante Ani bagaimana mendengar rumor itu tadi? Ya sama dengan yang dikatakan Pak Hotma, sama lah, seperti itulah. Sama, intinya sama. Nggak ada khawatir apa-apa? Nggak ada terganggu sama sekali nggak? Enggak. Lihat aja. Kita ya seperti Pak Hotma bilang lah. Ini aja sih, kalau kita kan yang mana bener ya, itu nanti juga akan kebukti lah gitu. Walaupun kita mau dikurung di mana, kita mau ditutupi dengan seperti apa, mau kita diputus rezeki kita sama manusia gitu. Kalau memang dia benar, dia pasti akan kembali lagi gitu. Kebenaran itu pasti muncul. Walaupun nggak harus muncul di media, walaupun nggak harus ini, kita nggak ngebahas rumor ya, apapun gitu. Misalkan sebagai sosok Raffi gitu, yang saya bilang kita semua sepakat sih nggak harus seperti itu gitu. Walaupun nanti pada saat kejadiannya mungkin berbeda ya, kita tahu lah di sini apa sih yang pasti di sini kalau kita berbicara soal hukum ya, semua tuh kita pengennya yang pasti-pasti aja sih gitu. Kita pengen sesuai yang ada di undang-undang, yang ada di hukum, jalani yang benar. Jangan ditambahin dengan yang inilah, itulah, sehingga membuat keadaan di sana tuh, terutama untuk Raffi, jadi lebih berat gitu. Kasian kan, maksudnya saya bicara kayak gini karena saya pernah di situasi seperti itu gitu. Banyak banget yang nggak fair menurut saya, dan itu harus dilurusin gitu. Dan memang untuk meluruskan itu memang perlu orang yang berani gitu aja lah. Yang penting bisa membuat dia semangat kan pasti kita lakukan lah ya gitu. Terutama kan maksudnya dalam keadaan seperti itu di sana kan dia pasti bingung ya, dalam artian nih. Itu maksud saya. Proses dengan hukum, apa yang terjadi sekarang, dengan adanya dua pendapat ini sendiri, tentu orang yang berada di sana, individu bersangkutan, tentu akan makin bingung sebetulnya. Sekarang nggak makin bingung, sekarang makin jelas dia. Sudah gitu. jelas dia. Oh, arah hukum yang harus ditempuh untuk mencapai goalnya itu ya ini. Gitu. Apa yang dia khawatirkan? Yang penting kan dibuktikan gitu.
kita yakin, kita pasti ya jalan. Sebetulnya kalau mau tidak ramai, smooth saja, keluarin aja Raffinya. Raffi ditahan karena dikhawatirkan melarikan diri, mengulangi Nggak perbuatan, mungkin. menghilangkan alat bukti, semua udah nggak bisa. Mau ngumpet kemana Raffi, mukanya begitu? Iya. Iya nggak? Keluarin aja, ayo kita jaga sama-sama. Mau perkara jalan aja. Sebuah pertanyaan, sampai berapa lama seorang Raffi akan direhabilitasi? Itu mesti ke BNN. Sampai seberapa lama orang sehat mesti direhab. Iya. Dan kasus ini berjalan sampai kapan dan kemana ini arahnya? Iya. Udah terlalu banyak masalah hukum yang mesti diselesaikan. Saya setuju, karena ini menarik perhatian masyarakat. Saya selalu bilang ada tugas luhur dari penegak hukum dan kita untuk mengajarkan masyarakat begini loh hukum. Karena nggak mau sekolah hukum kan, tapi tahu kalau dijadikan tersangka bisa punya pengacara. Tapi ya itu sih sebagai masyarakat juga walaupun kita nggak paham hukumnya, belum kejadian atau apa, kita juga harus belajar sih gitu. Kita juga harus berani kalau misalkan kita bilang sesuatu yang nggak benar, kita bilang nggak benar. Masyarakat juga gitu kalau melihat harus berani berpendapat bahwa kayaknya itu nggak benar deh, yang ini yang benar. Kita kan maksudnya ini negara hukum lah, kita patuh sama hukum segala macam. Kita harap juga penegak hukum juga patuh sama apa yang mereka sebut-sebut itu hukum, misalkan pasal-pasal atau whatever segala macam. Yang fair aja lah gitu, supaya kita kayak nggak dimain-mainin lah gitu. Maksudnya kalau di dalam situ kan diberikan harapan, omongan, bla bla bla, itu kan kita moodnya naik turun udah kayak senang. Oh ini kita nggak bener ya ada di sini, kita berjuang gini-gini, tiba-tiba misalkan nggak kejadian gitu kan, kasihan Raffinya gitu. Ataupun siapapun yang terlibat kasus hukum tuh aku rasa memang nggak gampang untuk ada di dalam sana. Oke, Tante, apa harapan Tante untuk Raffi sendiri? Ya harapannya pokoknya saya bersama Pak Hotma akan mati-matian saya membela anak saya, itu aja. Dengan jalan apa, Tante? Dengan jalan ya, dengan step-stepnya Pak Hotma, dan ya berdoalah sama Allah semoga mudah-mudahan ini cepat selesai dan Raffi kembali bisa bekerja lagi. Apa yang Tante lakukan katakan pada Raffi untuk menguatkan dia sendiri bagaimana? Apa yang Tante lakukan? Saya seolah-olah kuat, tegar, pokoknya semua cobaan. Kita berdoa aja, mudah-mudahan Om Hotma sebenarnya bisa betul-betul membela kebenaran. Raffi itu ya, saya bilang hebat loh. Waktu pertama kali saya ketemu, dia bilang begini, saya baru tahu bahwa ibu saya itu lebih sakit daripada saya. Karena saya diperlakukan tidak adil. Saya tidak mau bikin mama saya sakit. Buat saya 2 jempol itu anak muda begini. Betul. Buat saya hebat ya. Kalau ditanya goal saya apa, udah kasih penangguhan penahanan, biar proses hukum berjalan. Kan begitu. Kalau soal dibilang ada gejala sakit mental, ada 2 kesalahan dokter itu. 1, dia umumkan itu depan umum. Tidak boleh. Kedua, apalagi tidak benar. Apa sih maksudnya? Kita mau perbaiki dalam tanda kutip atau mau mengangkat atau mau apa ini? Itu sama aja sekali pertanyaan. tidak terpengaruh dengan rumors yang Enggak. beredar ya? Enggak. Tidak ada indikasi untuk Saya enggak. Saya akan santai follow up. aja. Kalau kelihatan saya keras, karena dari pihak sana keterlaluan juga. Itu kan dalam tanda kutip acting lah. Sekalian emosi juga sih. Tapi saya santai kok kerjanya. Kita pelajari baik-baik. Proses hukum apa yang bisa kita ambil, itu kita lakukan. Nah, apa harapannya? Harapannya ya, pasti semuanya yang terbaik lah gitu. Bisa cepat keluar, penahanannya cepat dikabulin. Dan saya yakin juga Raffi adalah warga negara yang baik lah. Nggak mungkin kalau misalkan sampai nggak dikasih dengan 3 alasan itu, aku rasa tuh enggak lah gitu. Dan terutama Raffi sehat kan. Maksudnya dengan omongan statement dari beberapa pihak, misalkan dari dokter bla 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 itu, aku rasa sih enggak lah ya. Jadi pengennya cepet Raffi keluar aja deh gitu. Dia kan maksudnya masih muda. He's very talented. Dan dia di depannya masih panjang banget gitu. Kalau memang dia
berprestasi, biarkanlah dia masih berkarya gitu kan. Karena dia punya keluarga yang harus dia hidupin segala macam, dan terutama kan dia fine aja gitu loh, bukan yang ya intinya nggak pantas aja lah gitu. Oke, terima kasih banyak dari sini Tante, terima kasih. Sama-sama. Kuat terus Tante ya, tegar ya Insya Om. Allah kuat. Bang, terima kasih, dan Luna terima kasih. Dan ini di perjumpaan kita Jazz Alvin, mudah-mudahan saja apa yang kami hadirkan di sini bisa membuka value lain dari seorang Raffi Ahmad dan teman-teman hadir di sini ke depan Anda. Saya Alvin Adam, selamat malam, Jazz Alvin, sampai jumpa. Thank you.